Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli Saleh hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pelajaran kita hari ini adalah tema 4, subtema 2, tentang pekerjaan di sekitarku, muatan PPKN. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang makna simbol sila kedua Pancasila, kemudian sikap tokoh yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila, dan yang terakhir tentang sikap positif dan negatif terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dengan makna simbol sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mempunyai lambang berupa rantai yang tersusun atas mata rantai segi empat yang berjumlah 8 yang melambangkan laki-laki, dan juga mata rantai bulat yang berjumlah 9 yang melambangkan perempuan. Secara garis besar, makna simbol sila kedua Pancasila adalah yang pertama, setiap warga negara Indonesia harus bersatu agar tetap kokoh. Dan kedua, adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu juga, makna simbol sila kedua Pancasila antara lain: yang pertama, ramah dalam masyarakat; yang kedua, saling mencintai sesama manusia; yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa; dan yang terakhir, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh sikap mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, mengakui harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai. Yang keempat, senang membantu teman yang mengalami kesulitan. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Selanjutnya adalah sikap tokoh yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Contohnya adalah profesi dokter. Dokter melayani pasien dengan penuh rasa ikhlas, rendah hati, dan disiplin. Kita bisa belajar nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang melayani masyarakat. Dari seorang dokter, kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam bekerja harus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Kita mulai dengan lingkungan keluarga. Yang pertama, mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Yang ketiga, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang keempat, tidak mencampuri hak orang lain. Dan yang terakhir, saling membantu. Berikutnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, menjunjung tinggi kesopanan dalam bergaul. Yang keempat, membantu teman yang mengalami musibah. Contoh yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Yang keempat, berlaku sopan kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan yang terakhir kita adalah sikap positif dan negatif terhadap nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap positif terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: yang pertama, mendahulukan kepentingan umum. Yang kedua, menanamkan sikap gotong royong. Yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, membela kebenaran dan keadilan. Sedangkan yang terakhir, menyayangi sesama manusia.
Sedangkan contoh sikap negatifnya adalah yang pertama, sombong. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, mencela hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, tidak mau tolong-menolong. Dan yang terakhir, suka pilih-pilih dalam berteman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.